Yuk, mari kita mulai live malam hari ini. Start dari IHSG dulu seperti biasa. Oke. Ya, jadi IHSG naik ke 9133. Saya sekali lagi tidak terlalu peduli dengan IHSG sebenarnya, dan saya bahas ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang selalu nanya IHSG gimana. Kenapa? Karena IHSG kita seringkali driven atau digerakkan oleh saham-saham berkapitalisasi besar, market cap-nya gede. Market cap itu artinya sih apa sih? Jumlah saham yang beredar dikali dengan harga sahamnya. Nah, kalau harga sahamnya mahal ya itu salah satu faktor market cap gede juga. Tapi market cap gede itu kadang-kadang kalau zaman sekarang ya itu likuiditasnya kecil, nggak kayak dulu. Market cap gede, liquidity gede. Jadi zaman dulu tuh di Indonesia faktor fundamental memang lebih berpengaruh. Kalau sekarang ini kayaknya benar-benar bukan faktor fundamental, tapi faktor bisa dibilang sektoral, bisa dibilang ada yang bilang faktor konglo, ya oke lah. Ya, jadi maka dari itu saya nggak pakai murni fundamental, justru malah banyak saya pakai chart atau pakai metode super trader yang banyak orang bingung itu apa. Itu sebenarnya adalah strategi untuk ngebaca supply and demand di market, termasuk kalau kalian nanya tentang bandarmologi. Bandarmologi itu kayak gimana sih ngeliatin bid offer dan lain-lain. Itu minor sekali, memberikan informasi yang sangat minor gitu ya. Jadi kalau mau informasinya lebih major, semuanya tercermin di situ dan kelihatan bukan cuma hari ini doang. Kalau kalian mau tahu gerak-gerik bandar itu gimana, mau tahu gerak-geriknya big money atau the whale itu gimana, karena the whale doesn't have to be bandar. Jadi mesti ngelihat secara satu pattern sepaket lengkap. Nah, sepaket lengkap ini bisa terjadi 3 bulan. Sepaket lengkap ini bisa terjadi dalam 6 bulan, bahkan dalam 1 tahun. Dan itu kamu nggak bisa ngeliatin bid offer matang aja tiap hari liatin kayak gitu bid offer gitu loh. Itu bisa dilihat dalam metode super trader. Pelajari di webinar M-Trade Super Trader win consistently in every market. 20 Minggu 25 Januari jam 10. Ini pertama kalinya kita bikin hari Minggu by the way. Nah, maka dari itu kita tidak terlalu memperhatikan IHSG sebenarnya, karena IHSG kadang-kadang driven dari saham-saham yang nggak liquid. Tapi kita memperhatikan saham per sahamnya. Salah satu contoh saham yang nggak liquid ya, kalian mungkin sudah mulai hafal. Saham yang market cap-nya besar bisa nyetir gerak IHSG, tapi dia nggak liquid, kayak bid offer-nya tipis-tipis gitu ya, kecil-kecil. Itu DSSA, Dian Swastatika Sentosa. Dian Swastatika Sentosa, DSSA, naik 2,77%. Dan kemudian hari ini disetir juga sama saham HMSP GGRM yang ini lumayan liquid. Kemudian ada saham WTE atau Waste to Energy, Oasa, Toba, terus saham yang lainnya tuh ada BGTG, RALS, IMGS, kita akan bahas juga. Nah, sebelum saya bahas Bumi, Dewa, dan kawan-kawan, aku pengen ngebahas tentang dramanya Trump dulu, karena ini penting banget. Dan tadi aku baca Pak SBY, mantan presiden kita, ada ngingetin ya, waspada perang dunia ketiga. Menurut aku sih sebenarnya udah perang dunia ketiga dari kapan tuh, dari Trump jadi presiden sih, udah sih, cuman perangnya belum pakai militer beneran gitu. Beberapa udah, tapi Amerika dan China masih perang dagang gitu. Jadi gimana dramanya Trump ini? Dia kan mau ngambilin negara-negara yang kaya sumber daya alam, karena dia tahu banget dia kalah posisi sama China. China itu membatasi rare earth-nya. Nah, terus dia tuh mau ngambil Greenland ceritanya. Tapi Greenland itu rakyatnya disogok, kasih duit ya, sekitar berapa ya? Aku tadi ngitung nilainya 17 M rupiah kalau nggak salah ya. Greenland tuh di rakyatnya mau dikasih duit tapi nggak mau gitu. Jadi sekitar 80% rakyatnya tuh nggak mau gitu. Buat apa? Buat pindah kewarganegaraan jadi Amerika ya, buat jadi warga Amerika. Dia nggak mau. Terus kemudian beberapa negara tuh nggak setuju juga, kayak Greenland bakalan dicaplok Amerika. Nah, contohnya Denmark, France, Jerman, Norwegia, Swedia, Belanda, dan Finland, juga Inggris, itu ditambahin tarif impor 10%. Tarifnya berlaku 1 Februari, naik jadi 25% per Juni 2026.
pemerintah Inggris bilang, wah ini nggak etis banget nih gitu, harusnya tarif dagang tuh bukan dijadikan senjata kayak gitu ya. Jadi memang baru kali ini ada presiden yang kayak gitu. Nah, yang terjadi sebenarnya Trump itu kan main gertak ya. Powernya Eropa ini luar biasa sebetulnya, dan yang kalian perlu tahu ini, wah kan tapi gak ngefek ke saham-saham Kongloku, gak ngefek ke bumi, gak ngefek ke apa tuh, ke dewa atau sama apa gitu. Ada efeknya secara langsung maupun secara tidak langsung gitu, nanti aku akan jelasin gitu. Saham banking ada efek nggak? Nanti ya aku jelaskan ya, aku cerita dulu. Nah, jadi Eropa ini tuh mempersiapkan tarif balasan atas impor dari Amerika ya, itu senilai 93 miliar euro atau 107,7 miliar USD, dan otomatis akan diberlakukan pada 6 Februari 2026 setelah masa penangguhan 6 bulan. Nah, Trump tuh bisa ngancem tarif, tapi Eropa itu punya power yang lebih gede, yaitu modal. Kenapa? Dimana Eropa tuh punya 8 triliun US dollar atau 135.000 triliun rupiah. Kuadriliun, 135 kuadriliun rupiah itu obligasi dan saham Amerika. Hampir 2 kali lebih besar dari kawasan lainnya. Nah, jadi ini impact ke saham Amerika. Kalau sampai saham Amerika itu dijual, obligasi dijual karena Eropa bete nih ya, mereka pegang ini, terus kemudian mereka jual. Nah, ini bisa berdampak banget buat pasar obligasi dan juga pasar saham Amerika. Dampaknya bisa menuju ke emas, karena duit itu sebenarnya nggak disimpan di bawah bantal. Kalau mereka nggak berinvestasi di satu instrumen, mereka akan investasi di instrumen lain. Dan mereka bisa berinvestasi salah satunya pada emas yang dianggap safe haven, dan bank sentral banyak negara tuh sekarang lagi ngumpulin emas. Itu yang pertama. Nah, kemudian dampaknya apa buat Indonesia? Indonesia sebagai salah satu negara berkembang atau emerging market bisa nggak kecipratan duit muter? Jadi misalnya nggak mau ke Amerika nih investasinya obligasi atau saham, nggak mau di sana si negara-negara Eropa nih ya, karena kan berantem soal konflik Amerika mau ngambil Greenland itu kan. Nah, jadi misalkan seandainya aja nih mereka keluarin duit dari Amerika, baik dari obligasi maupun saham, ada kemungkinan mereka bisa melirik negara berkembang. Tapi yang perlu diingat, negara berkembang itu bukan cuma Indonesia. Negara berkembang tuh ada ya macam-macam. Ada India, ada, kalau China sekarang udah negara maju ya, ada India, ada Malaysia, ada Vietnam ya, dan Indonesia, banyak negara berkembang gitu loh. Nah, jadi Amerika benar-benar mau ngerebut Greenland tuh kenapa sih? Karena Greenland tuh punya posisi strategis sebenarnya yang ngebatasi ekspansi militer Rusia dan pengaruh China di wilayah Arktik gitu. Terus dia punya cadangan mineral penting, rare earth, buat teknologi dan senjata, dan bisa mengurangi ketergantungan Amerika dan China. Nah, Greenland ini jadi lokasi radar Amerika sebenarnya buat ngedeteksi rudal dan ancaman dari luar angkasa, kunci pertahanan di masa depannya. Intinya Greenland ini adalah negara yang strategis yang gak bakal dilepas begitu aja sama Denmark. Karena Denmark punya posisi kuat di NATO, ya hubungannya dengan Amerika, isu keamanan kayak gitu ya. Nah, ada beberapa saham Amerika yang diuntungkan di sini, diuntungkan atau kalau Amerika mencapuk Greenland ya, tapi sepertinya tidak akan terjadi. Jadi ada saham critical metals, terus kemudian MP Materials, Lockheed Martin, Caterpillar, Tech Resources, ExxonMobil gitu. Nah, jadi nanti akan dibahas lebih detail di M-Trade US Academy. Nah, terus aku mau cerita lagi, kalau tadi dari Amerika, kemudian sekarang dari Indonesia ya, dari Indonesia. Ada yang menarik dari Indonesia masih terkait dengan mineral dan metals gitu. Nah, ini bahlil efek nih ya. Jadi bahlil efek kok bisa? Masih ingat saya cerita 19 Desember Pak Bahlil mengumumkan ada pembatasan produksi nikel, ada pembatasan produksi nikel atau ekspor nikel ke luar negeri nih, gitu. Ya, jadi ada pembatasan produksi nikel. Dan itu membuat harga nikel tuh naik tinggi, gitu. Ternyata impactnya bukan cuma harga nikel naik tinggi,
tapi memaksa investor asing berinvestasi di Indonesia. Kalau tahun sebelumnya penanaman modal asing itu minus 8,9% secara tahunan, sangat bersaing dengan Vietnam. Jadi sekarang naik 4,3% secara tahunan ke level 256,3 triliun di kuartal 4 2025. Nah, jadi kalau di total PMA atau penanaman modal asing di Indonesia, artinya duit asing yang masuk ke Indonesia, itu sekitar 900,9 triliun, dan pencapaian ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah. Terlepas dari Pak Bahlil ini banyak menimbulkan kontroversi dan menimbulkan komen-komen yang lucu di sosial media, ternyata ya salah satu impact dari kebijakannya Pak Bahlil ini ya memang ada uang dari asing masuk ke Indonesia, kira-kira seperti itu. Oke. Terus sebelum saya masuk ke saham ya, pasti saya akan bahas saham-saham yang kamu tanyakan, terutama yang di like teman-temanmu yang paling atas ya. Pak Purbaya bilang bisa nyita dan jual saham penunggak pajak. Artinya apa? Kamu nggak perlu takut dengan hal ini. Yang kamu perlu lakukan adalah kamu belajar tentang perpajakan gitu ya. Jadi kalau kamu punya bisnis atau kamu kerja, kalau kerja sih mestinya udah rapi. Kalau kamu punya bisnis, kadang-kadang UMKM itu suka lupa gitu ya mengatur perpajakannya, lupa bayar pajaknya, lupa nyatet pembukuan dengan rapi gitu. Nah, jadi mesti harus rapi gitu ya, teman-teman harus merencanakan dengan baik gitu ya. Oke, terus kemudian yang menarik akan ada layer cukai tambahan untuk rokok, tapi saya akan bahas nanti ya. Aku mau ngebahas dulu dari sektor perbankan yang hari ini juga banyak ditanyakan. Jadi kinerja sektor perbankan di 2026 itu diproyeksi recover dan dividennya masih oke. Ya, jadi BCA itu masih potensi tumbuh 5% secara tahunan, diproyeksi seperti itu. Kemudian Bank Mandiri, BRI, BNI ya, itu berpotensi laba bersihnya agak terkontraksi sekitar 5-8% secara tahunan. Nah, bagi Himbara penurunan laba itu, Himbara tuh bank-bank besar ya, bank milik pemerintah atau himpunan bank milik pemerintah gitu ya, milik negara ya. Penurunan laba tersebut merupakan yang pertama sejak pandemi COVID-19 di 2020. Nah, koreksi ini tuh bukan karena permasalahan struktural perbankan, tapi normalisasi kinerja setelah mencatatkan pertumbuhan tinggi pada 2023 sampai 2024 waktu itu ya. Jadi memang sekarang ini ada kontraksi karena pasca Covid kemarin gitu. Terus 2026 proyeksi laba bersih Big Banks ya itu diproyeksi masih kalau yang tadi sekitar plus 5% apa tuh kan yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang 2026 ya 2025 tadi saya salah sebut ya tadi ya. Jadi di 2025 BCA tuh masih potensi tumbuh 5% setahunan, tiba-tiba nyadar saya ngomong. Kemudian BMRI minus 8% tahunan. Potensi pertumbuhan laba bersih 2025 ya. BRI pertumbuhan laba bersihnya terkontraksi 7% tahunan. BNI potensi laba bersih terkoreksi 5% tahunan. Kita masih nunggu laporan keuangan tahunan 2025. Tapi 2026 ini lebih bagus ya. Jadi pertumbuhan dari laba bersih Big Banks itu bisa sekitar 7-10%. Nangkep ya gitu. Jadi tadi saya salah omong di awal gitu. Jadi pertumbuhan laba bersih Big Banks 2026 tuh bisa sekitar 7-10%. Nah, dividennya juga bisa sekitar 7-9% buat BMRI, BRI dan BBNI, sedangkan BCA di level 4% gitu. Gitu ya. Nah, jadi proyeksi dividen Big Banks itu BCA ada kemungkinan dia dividen per share-nya sekitar 337 rupiahan. Dan karena harga sahamnya sekarang lagi di bawah banget, potensi yield-nya 4,2%. Apa sih yield itu? Yield itu artinya adalah dividen yang Anda dapat dibandingkan dengan harga saham. Dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga saham gitu ya. Jadi kalau harga sahamnya makin rendah, otomatis dividen per share dibagi dengan harga saham, yield-nya makin tinggi. Kira-kira begitu, semoga bisa dipahami. Nah, BNI kemungkinan
yieldnya sekitar 8,4% dengan dividen per lembar sahamnya 392-an. BRI yieldnya 9,1% dengan dividen per lembar sahamnya 347-an. Bank Mandiri potensi yieldnya 9,3% dengan dividen per share itu 469-an. Nah, jadi di sini aku ingin sedikit menghibur teman-teman dengan realita, bukan dengan harapan palsu gitu ya. Bahwa buat kalian yang masih punya saham-saham big banks dan kalian merasa wah nyangkut atau gimana, ini perusahaan-perusahaan bagus yang saat ini memang lagi slow down karena faktor eksternal bukan struktural perusahaan. Dan tiap tahun dapat dividen ya, jadi untuk Himbara khususnya dividennya lumayan tinggi, di atas bunga deposito pastinya, di atas SBN ya. Tapi kalau dibandingkan dengan obligasi swasta ya masih gedean obligasi swasta. Jadi anggap aja kamu 2 tahun ini mungkin ya, kamu naruh duit ya tetap dapat return di atas deposito dan kamu nggak usah anggap stres gimana. Mungkin ada yang berpikir, tapi saya nggak bisa muter duit buat trading. Itu masalah money management, dijadikan guru atau pelajaran. Dan masih bagus kok kamu nyangkutnya tuh di saham-saham yang secara fundamentally bagus, dan bukan cuma fundamental bagus ya, tapi perusahaan-perusahaan yang memang jadi institution darling gitu loh. Nah, bukan kamu nyangkut di perusahaan-perusahaan yang lucu-lucu, yang terlalu lucu gitu. Dimana kalau itu gorengannya habis ya udah hancur, asing nggak tertarik gitu. Oke, kita mau bahas saham big bank secara chartnya bagaimana. Sebenarnya kita harus bahas secara valuation, secara fundamental, dan ini dibahas di Mvest Academy. Mvest itu akademi kita untuk long term investing, bukan untuk trading. Nah, jadi kita lihat di sini, ini BCA yang kelihatan paling adem ayem gitu ya. Tapi sebenarnya dia naik sudah lumayan tinggi dari bulan Oktober kemarin. Di sini ada 3 hari naik tinggi sekitar pertengahan Oktober. 17, 20, dan 21 Oktober. Nah, BCA sekarang level supportnya tuh di 7875. Artinya, kalau mau dibilang dia nggak bearish atau less bearish itu kan tren turun ya. Less bearish, dia harus berada di atas 7.900 atau 7 berapa ini? 78, 75, ini 7.900 lah di sini. Ya. Nah, kalau dia breakdown di sini jadi bearish lagi. Tapi sekali lagi kacamatanya investor dan trader itu memang berbeda ya. Investor malah makin seneng kalau dia turun karena investor tuh mainnya jangka panjang banget ya. Jadi kalau BCA-nya makin di bawah, mereka malah makin seneng dan mereka tidak terburu-buru. Tapi ada 2 macam investor sebenarnya, saya mau jelaskan di sini. Buat value investor mungkin suka, tapi buat dividen investor mungkin akan nggak terlalu suka, akan milih yang lain. Buat dividen investor mungkin BNI, BRI, BMRI itu lebih menarik. Kenapa? Karena potensi yield dividennya lebih gede gitu ya. Cuman kalau kalian nanya, memang BCA ini dia memang kuat sih ya. Jadi secara fundamental sangat kuat gitu ya. Apakah asing akan borong ini lagi? Jika kepercayaan terhadap Indonesia secara makro recover, pasti akan masuk lagi ya. Oh, berarti sekarang belum recover, mulai muntup-muntup lah gitu. Melihat projection 2026 lebih bagus daripada 2025 untuk sektor perbankan, jadi growth labanya bisa lebih bagus. Nah, ini asing mereka mulai ngicip-ngicip, kelihatan dari ngicip-ngicip ya, belum masuk yang banyak tapi kelihatan dari activity transaksinya. Jadi kesimpulannya BCA sih sebenarnya kalau buat trading masih agak-agak lambat. Kalau kalian mau buat investing, kalian nanya masuk di harga berapa, sekarang ini udah under value banget. Ya, syukur-syukur dikasih sampai 7250. Woi Miss, jangan dong. Itu kan bikin saya jadi nunggu lebih lama. Kan investor gitu. Oke, tapi saya nggak mau investing ini. Saya misalkan ya, ada yang jawab saya maunya investing yang dividennya tinggi untuk Himbara, Bank Mandiri ya. Ini dividen per share kemungkinan sekitaran 469-an dengan asumsi dividen payout ratio sama-sama 78%. Kalian ngerti nggak sih istilah ini? Dividen per share tuh dividen per lembar saham. Jadi kamu punya 1 lembar saham itu dividennya berapa rupiah. Nah, sedangkan kalau dividen payout ratio itu adalah berapa persen sih laba perusahaan, semua laba perusahaan dibagikan ke pemegang saham. Ya, dengan proyeksi laba 2026 yang naik dan dividen payout ratio yang sama,
seperti tahun lalu sama-sama 78%, maka tahun ini 2026 itu potensi dividennya bakalan lebih gede gitu ya. Oke, terus kemudian BMRI juga sama, kalau buat trading sebenarnya udah agak nanggung sampai ke level 5175 udah deket resistance. Bagusnya kalau mau beli itu di level sekitar 4850 ke bawah gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kamu investor sebenarnya ya ini masih oke sih buat jangka menengah panjang, dan kalau secara metode super trader kita bisa lihat dari grafik tapi yang monthly ya, monthly chartnya ya. Nah, perhatikan di sini. Ini monthly chartnya ini masih jauh banget dari puncak atau topnya. Di sini masih ada potensial upside atau potensial naik ya. Potensial upside itu sampai mungkin sekitar 46 sampai 47%. Pertanyaannya, kapan nih bisa naik sampai segini? Jangan harap cepat. Jadi ini lebih ke dividend investing ya. Jadi BRI lebih ke dividend investing. Intinya buat trading sekarang nanggung, tapi kalau buat investing masih oke. Nah, aku mau ke BRI sekarang. BRI ini dia ada double bottom seperti yang aku pernah sebutkan sebelumnya. Dan ketika dia membentuk double bottom, kemudian dia breakout dari 3.800, BRI ini dia masih ada potensi untuk naik sebetulnya. Nah, kemudian kalau buat trading udah nanggung belum? Lumayan nanggung. Jadi range-nya tuh sekitar 3620 sampai 4050 sideways-nya. Ketika dia ada di sini, ini artinya di tengah-tengah sideways kan ya, 3620 dan 4050 ini. Ya, aku gedein biar kalian bisa lebih kelihatan. Ya, jadi di tengah-tengah ini gitu. Nah, jadi potensi kayak gini. Oke, dia kan loh tapi turun itu gambarnya gitu. Oke, bisa kayak gini. Atau bisa juga dia ini udah breakout sedikit, bisa kayak gini juga. Oke ya. Nah, ini BRI. Kemudian ke BNI. Kita ke BNI. Teman-teman semuanya, jadi para teman-teman yang investor mungkin yang punya saham-saham ini yang agak slow, bergerak slow. Ini udah mulai ada activity, ada activity di market. Nah, BNI udah mulai mau breakout juga gitu. Dan volume transaksinya lumayan tinggi. Volume transaksi lumayan tinggi per 2 hari terakhir ini gitu, dan dividen yield lumayan gede. Saya rasa banyak investor gede yang berburu dividen dan berharap dalam tanda kutip kepastian gitu. Jadi kepastian tuh artinya kalau dapat dividen tahun lalu segini lebih bisa diprediksi ya tahun ini berapa kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian aku mau ke Dewa dan Bumi, aku selingin sebelum aku ke saham banking yang lain lagi atau ke saham yang lain. Kenapa? Karena dua saham ini banyak ditanyakan dan dua anak aku juga nanyanya itu. Yang kecil udah bosen sekarang karena dia sekolah sih. Yang udah mulai sekolah, yang gede masih libur. Jadi udahlah percaya mama aja, dia bilang gitu. Oke, tadi saya baru aja ditanya anak saya, Bumi, dia nanya Bumi sama Indi, anak yang gede nanya, Bumi, kalian ngebacanya gimana? Breakdown loh ini dari garis ungu ini sedikit. Oh iya bener. Kita lihat MA-nya di sini. Oh belum breakdown dari MA. Garis ungu ini mirip banget dengan MA. Oke ya. Dan yang penting diperhatikan adalah volume. Penting diperhatikan adalah volume. Nah, ini diajarin di webinar M-Trade Start ya, webinar M-Trade Start yang banyak berisi mindset untuk basic fondasi belajar dan diperdalam di M-Trade Academy. Nah, ketika harga turun, volume turun, ini masih sangat konvergen. Tapi ya anak saya tadi nanya dan pertanyaannya bagus sekali. Artinya dia nyimak gitu ya. Tapi perhatiin mah apa? Ini kan lebih tinggi daripada ini. Oh, very good. Saya jadi sadar satu hal, saya mau jelasin, penting banget untuk dipahami. Penting banget untuk dipahami. Apa? Jadi, jika volume besar, merah, kan pada mikir jelek gitu kan ya. Munculnya di mana? Kalau munculnya di pucukan kayak ini ya, nih perhatiin nih.
Nih di pucukan di 15 Desember. Yang di tok-tok di YT mesti ke igoi aku @elemen_official. Biar kalian ngerti. Nah, anakku kan nonton ini harusnya loh. Ini nggak apa-apa. Ya, selama pas dia turun di sini, ini dia volumenya ikut turun. Mau hijau, mau merah. Gitu. Ya. Terjadi lagi kan di sini. Jatuh dengan volume gede. Naik lagi, terus ini volume gede lagi. Nah, beberapa hari sideways, ketika dia sideways volumenya lebih kecil. Dan itu termasuk normal. Dan ketika turun di bawah, di bottom nih aku kasih contoh, bottom di sini, di bottom di sini, teman-teman tok-tok di YT ke igoi aku @elemen_official. Itu volumenya kecil kayak gini. Nah, ini masih aman. Ini yang aku bilang sebenarnya membaca price and volume itu membaca arah dari big money itu mau gimana. Mungkin ada yang bilang, itu bisa digambar loh, bisa dibuat, bisa di-create loh. Silahkan aja, gambarlah yang bagus. Institution, the whale ya, apapun, institution, bandar, investor atau siapapun, kalau mereka gak punya duit, duitnya cekak, duitnya sedikit, duitnya gak banyak, mereka gak bisa goreng saham secantik pattern super trader gitu lah. Jadi kalau memang patternnya bagus, serah aja. Mereka mau jagain, mereka mau gambar, mereka mau gimana, mereka mau mancing kita, nggak masalah. Lo bukannya nanti kejebak, nggak kejebak. Kalau tahu caranya, kok tahu gimana? Simple dong, gampang banget. Ancaman pertama datang. Kalau breakdown, support ya, ini aku kasih warna simple banget sebenarnya. Aku kasih warna ini, ting, breakdown support, jatuh merah, volumenya gede. Jadi muncul merah gede, tapi dia breakdown support, bukan dipucukan kayak gini. Nah, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Dan itu adalah tanda pertama kita mesti exit. Di webinar M-Trade Start, saya ada jelasin banyak contohnya. Karena kalau live kayak gini lebih ke ngebahas market day to day. Kesimpulannya, ini menjadi alasan kenapa M-Trade masih hold bumi. Dan tadi saya ada discuss dengan internal ya, jadi di internal kita saya ada ngobrol, ini mau dijual nggak gitu, karena memang turun lumayan ya, jadi turun lumayan dari jadi kita masih cuman 200% sih, cuman kapan hari sempat 200-an berapa persen gitu, tapi kita akhirnya bilang hold aja dulu deh. Kenapa? Ya nothing tulus udah cuan 200% gitu. Sebentar. Oke. Udah cuan 200%, ya kan? Udah cuan 200%, ya nothing tulus. Dan arahnya petanya kira-kira gimana sih? Oke, saya gambarin ya, kira-kira kayak gimana. Tapi kamu mesti beranggapan, punya assumption, penting banget, ini penting, kata penting kedua yang aku bahas ya. Kamu pasti punya asumsi bahwa market itu tidak ada kepastian. Ya, jadi persepsimu market nggak ada kepastian. Jangan sampai kamu bilang, sekali lagi aku pernah diginiin orang, makanya aku ingetin berkali-kali. Aku pegang kata-kata kamu ya Ellen ya, katanya ini nggak apa-apa. Perkiraan gambarnya akan jadi gini. Sebentar, lanjutin lagi. Zoom out. Perkiraan gambarnya akan jadi begini. Atau jadi kayak Antam. Kalau jadi kayak Antam dia sideways lumayan lama terus naik. Tapi perkiraan enggak ya. Jadi kemungkinan, atau bisa begini nih. Aku gambarin dulu ya. Gambarin dulu kira-kira dia gambarnya bisa jadi gini. Kenapa? Karena ownernya berambisi dia masuk ke, mungkin ya, kemungkinan besar saya dengar-dengar masuk ke MSCI gitu loh. Jadi ini mungkin ada istirahat sideways sebentar gitu. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Kenapa saya selalu bilang kemungkinan supaya Anda waras ketika trade itu, waras, nggak all in. Bisa nggak fail? Bisa. Lah katanya mau masuk MSCI, ya nggak tahu. Apapun yang terjadi di market bisa. Misalkan kehabisan modal kah, atau mau melepas saham supaya free float nambah, atau apalah, kita nggak ngerti lah gitu. Jadi intinya jangan menganggap apa yang aku gambar ini tuh kepastian, tapi probability. Mindsetnya tuh probability. Nangkep ya guys? Kesimpulannya kayak gitu. Terus kemudian Dewa, ini dua pertanyaan kalian yang paling banyak ditanyain ya, dan setiap hari aku ditanya anakku, yang satu nanya Dewa, satu nanya Bumi ya.
sama mereka cuan dari saham itu. Jadi terima kasih buat Bumi Dewa yang dulu pernah bikin saya belajar banyak ya di 2008, artinya nyungsep. Sekarang bikin anak saya belajar karena cuan. Ini gambarnya otomatis tanganku ngegambar nih. Kalian yang di TokTok yang di YT. Kalian sadar nggak sih aku nge-live ini makin apa ya? Makin berusaha untuk gampang dipahami pemula karena anakku nggak tahu malam ini dia nonton nggak. Tapi semestinya nonton. Oke ya, jadi perhatikan ini dewa potensi kayak gini. Gitu. Kayak teman-teman ya. Bisa nggak dia tiba-tiba jatuh? Iya, bisa aja. Sekarang saya mau nanya, ya itu probability ya, tadi ya probability naiknya lebih gede lah kira-kira dalam jangka menengah panjang, nggak panjang, menengah tuh berapa bulan, meskipun jangka pendek bisa sideways dulu. Sekarang mungkin ada mau nanya saya, apa dampaknya sih tadi Trump mau ambil Greenland, dampaknya apa sih sebenarnya ke saham-saham ini? Ada dampak langsung, ada dampak tidak langsung. Saya akan menjawab bukan hanya soal Greenland, tapi soal negara-negara lain juga yang Trump lagi mau sasar kayak Kuba, Kolombia, Iran, dan Trump udah mulai memproduksi minyak Venezuela. Dampaknya ke sektor tidak hanya Bumi Dewa, tapi juga sektor energi dan sektor komoditas itu akan menimbulkan banyak ketidakpastian di market, jadi akan choppy banget gitu. Nah, terus untuk sektor minyak sendiri, minyak ya, ini banyak tanda tanya besar sebenarnya karena dengan Trump produksi minyak dari Venezuela, maka suplai minyak jadi bertambah, harganya bisa turun. Cuman kita lihat ya harga minyak ya, yang di TokTok yang di YT, kita lihat harga minyak UK oil atau disebut dengan Brent crude oil. Ya, jadi kalau kalian perhatikan saat ini turun dalam 3-4 hari, turunnya tuh masih normal sebenarnya. Turunnya masih normal. Dan kemudian ya ini bentuknya kira-kira bakalan kayak gini. Jadi masih bisa naik lagi. Ini kan Trump lagi fokusnya ke Greenland nih. 2 minggu yang lalu ke Iran, ini lagi ke Greenland. Bisa jadi nanti beberapa hari lagi ke Iran lagi. Ya, jadi atau ke Venezuela. Jadi ini Trump mulai produksi minyak di Venezuela dan diturun, ini bisa naik lagi. Masih banyak ketidakpastian. Impactnya ke saham apa? Saham energi, tidak hanya Medco dan Elsa gitu. Ini dibahas lebih detail di Morning Briefing and Trade ya. Jadi sekarang masih sideways tapi potensial. Medco ini dia ada potensi dia bisa turun dikit, normal aja sampai 1420 lalu naik lagi. Kemudian Elsa, bentar loading dulu, chartnya lambat loadingnya. Nusa sama perusahaan terkait dengan komoditas minyak, muter-muter dulu sebentar. Wih, yang di TokTok yang di IT langsung aja ke Igoy aku @_official. Jangan lupa juga nanti follow Igoy-nya mtrade_id untuk saham Indonesia dan mtrade.us untuk saham Amerika. Aduh, koneksi ini gimana sih? Kalau malam kan, kalau hujan kayak gini guys, ini mulai hujan. Ganti dong yang cepat, yang kapasitasnya ini udah. Apa karena aku tinggalnya di desa ya? Hayya, mulai tidak sabar saya. Hayya. Sudah, kita bahas makro dulu atau bahas saham yang lain, sentimen yang lain dulu aja ya. Nanti balik lagi ke Elsa. Oh ya, emas, saham-saham emas itu retrace masih bisa diperhatikan. Saham nikel retrace, kita lagi nunggu retracementnya. Jadi kayak Inco, Antam, nggak enak ya kalau nggak ada gambarnya ya. Sama aku juga sebel nih lagi nunggu loading. Jadi kayak Inco, Antam kayak gitu, itu bakalan turun, normal turun, Harum kan juga udah turun ya. Nah itu terkait dengan industri nikel juga gitu ya. Jadi kena bahlil effect tadi gitu. Oke, terus kemudian Astra International, sayang sekali ini belum bisa keluar chartnya, di Elsa aja masih muter-muter. Ya, jadi Astra International ini mau
ada buyback. Jadi kalau ada buyback, impactnya ke harga saham lebih positif gitu. Trennya cenderung naik. Cuman aku ngelihatnya udah agak telat kalau baru mau masuk sekarang gitu. Ya, terus kalau di M-Trade, let me check. ASII itu cuan 48%. Ini jangka panjang, dulu sempat M-Trade pernah ada jangka panjang sih, tahun 2020-an. Jadi ini loh kekuatan long term investing, cuan 125%. Cuman kita akhirnya tiadakan yang jangka panjang karena kelamaan buat trading. Ini yang M-Trade trading, Astra cuan 48%-an. Oke, nah jadi sekarang udah agak telat, cuman ada beberapa saham lain yang hari ini breakout dan menarik dari berbagai sektor. Salah satunya adalah RALS. RALS ini total pendapatannya kan memang di 9 bulan 2025 turun 13% secara tahunan gitu, yang tahunannya belum keluar. Sebentar lagi musim laporan keuangan ya, jadi kalau laporan keuangan full year 2025 keluar biasanya akan lebih bagus lah dari Q1, Q2, Q3 atau kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Kuartal 1 tuh Januari sampai Maret gitu. Kuartal 2 April sampai Juni. Kuartal 3 itu Juli sampai September. Kuartal 4 Oktober sampai Desember gitu. Nah, kenapa pendapatan RALS ini turun 13% di 9 bulan 2025? Tapi laba bersihnya justru naik 8% karena ada pendapatan lainnya yang naik 38%. Jadi 96,23 miliar sebagian dari sewa. Terus juga pencapaian laba RALS itu juga didorong karena pendapatan keuangannya. Yang menarik, depositonya dia tuh banyak dan nyumbang 35% ke laba bersih perusahaan. Jadi RALS ini secara keuangan sebenarnya dia sehat ya, punya kas gede gitu. Pendapatan non operasional RALS sendiri ya, kalau kita jumlah dari pendapatan sewa dan juga pendapatan keuangannya, itu kontribusinya hampir 70% sendiri ke laba bersihnya. Jadi pendapatan operasionalnya mungkin sekitar 30%-an aja gitu. Jadi wajar kalau deposito tuh jadi salah satu penopang kinerja RALS gitu. Cuman kalau RALS ini saya nggak pakai fundamental, karena kalau fundamental RALS kita bicara dia kasnya bagus, itu sebenarnya udah cerita lama, udah dari dulu kasnya bagus. Tapi sekali lagi kita bicara soal momentum. Kapan saham itu benar-benar mulai gerak atau mulai breakout. Jadi perhatikan kayak hari ini tuh kita sebenarnya kita lihat RALS ini. Bentar. Rapiin dulu. Iya. RALS hari ini tuh ada breakout guys, dan kalau diperhatiin ini saham termasuk saham second liner, bukan saham yang untuk di hold lama gitu. Jadi kalau buat investing gimana? Tergantung sih caranya investing gimana. Kalau investingnya belinya pas lagi hancur banget, ya mungkin bisa cuan. Cuman problem ya dengan value investor yang mungkin salah menilai, bukan salah menilai valuasi. Valuasi murah itu masih tetap bisa turun. Jadi misal belinya di 474-an ini di Mei 2024 misalnya. Ternyata dia masih bisa dia masih bisa banget turun gitu. Sekitar 30-an% dan nunggu balik ke harga yang sama itu butuh waktu 1 tahun. Turun lagi. Terus kemudian hampir 2 tahun ini baru balik ke harga yang sama ya. Nah jadi maka dari itu aku terpikir tidak semua saham di Indonesia itu cocok buat long term investing ya. Jadi di Invest itu pilihannya sangat selektif gitu. Sedangkan kalau untuk trading hampir semua saham bisa kamu tradingin. It's just a matter of speed aja sih, kecepatan kapan dia naik gitu. Jadi RALS ini termasuk yang main momentum kita. Jadi akumulasinya RALS itu kalau kamu lihat pakai bid offer mabok, serius mabok gitu loh. Jadi akumulasinya RALS itu sebenarnya sudah terjadi sejak 9 Mei 2025. Nah kalau kamu pakai bid offer ya, ini baru naik, ini tuh sebenarnya udah telat gitu loh. Bahkan kelihatan dari kapan? Ini kelihatan dari April 2025 gitu loh. Terus kemudian ini di sini ini tanda akumulasi yang belum selesai nih. Ya, jadi ini ada lagi akumulasi di sini gitu. Nah, sedangkan kita masuknya entry-nya
Kenapa pas breakout? Kenapa tadi kita memilih breakout trades? Karena benar-benar baru pertama kali banget dia ada momentum atau gerakan seperti ini. Jadi kalau aku melihat kalian tanya 2026 ini market arahnya kemana? Market arahnya akan lebih positif. Cuman sektornya jadi diverse. Kalau 2025 itu fokusnya kan sektor komoditi dan perkomloan. 2026 perbankan jadi akan lebih bagus, tidak secepat boom pastinya gerakannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari berbagai sektor, dan perbankan tuh bukan cuma big bank sih ya, ada perbankan yang kecil-kecil gerak juga, terlepas dari fundamentalnya oke atau enggak. Seperti contohnya ada saham yang M-Trade Trading kan. Oke. Aku nggak sebut deh. Oke. Besok dibahas di morning briefing aja second linernya. Perbankan, kemudian properti, ini baru muntuk-muntuk di awal stage gitu. Kemudian selain itu komoditi masih main. Cuman hati-hati, jangan cuman dengar-dengar sedikit, nonton live nggak selesai, beli di pucuk. Tadi aku mau ngomong saham komoditi, terus kan internetnya lagi agak slow down. Aku mau bahas metals dan emas. Ini Antam. Aku gambar yang lebih ini kali ya, nggak terlalu jatuhnya sampai begitu banget. Oke, jadi ini path-nya kurang lebih bisa jadi kayak gini. Indi itu ada emasnya juga loh saya. Indi ada emasnya juga. Bisa jadi begini. Ini skenario pertama. Ya, kamu lihat akhirnya endingnya gimana gitu kan? Endingnya arahnya naik kan ya. Atau kamu bisa gambar kayak gini. Nah, ini tuh cara orang ngelihat saham, tiap orang meskipun sama-sama pakai chart itu beda gitu loh. Jadi kacamatanya bisa beda, yang satu kacamata plus, satu kacamata minus gitu. Jadi nggak bisa dibilang oh ini cuma analisis technical, nggak, kita melihat cycle secara keseluruhan gitu. Jadi potensi kedepannya kayak gimana? Oh Elliott wave kagak, Elliott wave mah itu saya nggak cocok, nggak pakai kayak gitu. Tapi dengan metode super trader kita tahu oh kira-kira dia bakalan ke depan tuh kayak gimana. Karena sekarang cycle-nya gimana gitu. Dipelajari di webinar M-Trade Start gratis 25 Januari hari Minggu jam 10 pagi. DM saya EMTRADESTART. Oke, terus kemudian hari ini yang nonton lumayan banyak. Jadi Antam kamu masih boleh tunggu pas turun. Jangan masuk sekarang. Yang punya ya mau take profit dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih aku nggak mau hilang barang ya. Aku jangka menengahnya aku akan tetap hold. Karena udah cuan lumayan 31%, gimana bisa cuan sampai 100%, 200%. Kalau turun sedikit 1%-an aja takut. Pemula wajar sekali. Indi ini dia ada berkembang ke emas juga, ini lucu. Tadi anak aku gini, aku lagi lihat videonya Trump, dia bilang, mama lihat Indi. Apaan sih Indi apaan sih? Oh saham, iya. Kaget saya. Nah, dia lihat ini, jadi perhatikan. 86% ya M-Trade ada punya Indi sekitar 86%. Oke. Mungkin semua orang bilang, alah lagi uptrend mah gampang cuan. Kenyataannya banyak orang loh lagi market uptrend gini, mungkin ada yang bilang monyet aja bisa make money. Aduh, jangan gegabah ngomong kayak gitu. Kenyataannya di kondisi market seperti ini itu justru malah banyak yang nyangkut. Kenapa? Karena terpancing FOMO dan masuknya malah di pucuk. Nggak percaya? Tunggu berapa hari lagi? Gitu. Jadi kayak dewa bumi itu udah mulai tuh, para nyangkuters di atas ya itu mulai potensi turun gitu loh. Mulai turun dan mulai stres gitu loh, mulai stres. Dimana sebenarnya nggak perlu di-stressin, karena tadi aku udah kasih alasannya bumi dan dewa kenapa. Nah sekarang aku bilang, bentar ya, bentar ada WA penting masuk. Baru WA-an sama siapa ya? Kok senyum-senyum senang? Ya maybe something good will happen. Oke, teman-teman perhatikan di sini.
Ya, tadi saya bilang Dewa dan Bumi itu udah mulai banyak nyangkuters. Nah, nanti tunggu beberapa hari lagi akan ada nyangkuters di Indi, di Antam dan sebagainya. Saya berharap retracementnya tidak dalam, tapi seperti yang kalian eh, mungkin pernah dengar saya bahas berkali-kali ya, retracement tuh bisa sampai 28-30% gitu loh. Jadi ada orang yang beli di pucuk, jual pas turun karena stres sudah sampai 30%, dia jual ternyata naik lagi. It's not that easy sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak yang kayak monyet pun bisa make money gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, guys. Oke. Aku mau cek question. Jadi udah banyak. Ini sebenarnya aku pengen bahas saham tuh banyak sih, tapi kayaknya aku mau jawab pertanyaan kalian. Jadi Bumi Dewa udah aku bahas. Oh ya, Toba. Aku mau bahas Toba. Ya, Toba beberapa hari ini, kalian ngerti lah ngapain saya mesti ngomongin sih. Kalian udah ngerti nih, ini breakout volume gede nih, turun volume kecil nih, naik lagi. Kalian cuma butuh konfirmasi aja dari saya. Dan ini udah mulai masuk di awal stage 2-nya dia, dan mulai di awal uptrend. Kira-kira seperti itu. Jadi mau beli masih boleh nggak? Gampang lah, ini masih dekat dengan 810 nih area awal pertama dia breakout atau masuk ke stage 2. Sekarang jadi support. Jadi masih oke nih, masih oke guys. Ya banyak ya masuknya ya. Nah, OASA ini juga dari sektor yang sama, waste to energy atau energi baru terbarukan. M-Trade juga cuan dari saham ini. Loh, M-Trade belinya belum breakout loh. Iyo, namanya nyolong start di sini. Nyolong start. Cuan sekitar 22 sampai 27%. Dan aku mau cek pertanyaan berikutnya. Big Banks, Vidi Nathanael sudah aku bahas. Toba, CDIA Archie, Harum, Pesap, CDI. Toba sudah ya, CDIA. Downtrend guys, tinggalin dulu aja. Masih banyak saham yang lagi bagus, yang lagi trending. Oke, Archie, come on baby. Archie agak ketinggian buat masuk, tapi masih bisa naik. Jadi lebih ke arah nge-hold doang. Terus Pesap, bakalan agak lambat tapi bisa naik ya, bakalan agak lambat tapi bisa naik. Oke. Jadi kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Aku mau turn on comment. Cek lagi question. Harum. Gold naik tapi kenapa semua sama masuk? Oh, aku mau bahas rupiah. Ini agak sensitif sebenarnya. Cuman ya saya sampaikan dalam konteks berita ya. Jadi not getting into politik ya gitu. Jadi kabarnya, jadi proses penggantian gubernur BI ini memang presiden boleh menyarankan tuh, boleh menominasikan. Beliau menominasikan Thomas Jiwandono yang masih keponakan gitu, dan menimbulkan pertanyaan atau pro kontra pertanyaan sebenarnya akan independensi BI. Jadi market itu khawatir soal independensi BI gitu, karena pemerintah target pertumbuhan ekonomi yang agresif gitu kan ya. Jadi BI ini sebenarnya harus independen gitu loh. Cuman ya kita lihat aja nanti. Dan yang jadi fokus perhatian saya sebenarnya lebih ke investor asing, bagaimana mereka melihat Indonesia, terutama saham-saham perbankan Indonesia yang jadi kompas fundamental pasar modal Indonesia kan. Sekarang Big Banks itu kan mulai muntuk-muntuk naik ya, gitu, karena potensi dividen besar dan ekonomi yang potensi membaik. Tapi masih ada banyak faktor ketidakpastian lagi di depan. Salah satunya ini. Makanya tadi aku bilang tuh, meskipun kalian investing di perbankan, just enjoy dividennya, tapi jangan all in juga. Itu soal money management. Nanti kalau kamu all in, kamu nggak punya uang buat muter, buat tradingnya gitu ya. Jadi ada plus minusnya lah kebijakan pemerintah ini, termasuk yang kemarin nikel itu kan sebenarnya oke. Nah kemudian ada kalau buat sektor cigarettes atau rokok gitu, jadi ada cukai tambahan gitu ya, layer cukai tambahan.
Intinya sih pemerintah mau menambahkan layer cukai rokok buat narik rokok ilegal masuk sistem. Harapannya penerimaan tuh naik dan persaingan harga tuh lebih adil buat rokok legal. Nanti aku mau kasih kode promo M-Trade karena aku senang yang nonton hari ini rajin-rajin semuanya. Tapi masalahnya kalau lapisan tarif makin ribet, konsumen tuh bisa bukannya naik ke rokok legal gede, tapi justru ke rokok legal yang paling murah atau downgrade, dan ini bukannya nambah margin atau keuntungan atau laba emiten perusahaan makin gede. Aku tuh mencoba bahasanya nggak pakai istilah finansial gitu loh, bisa nekan labanya perusahaan-perusahaan rokok besar. Jadi dampaknya ke saham rokok tuh tergantung eksekusi ya. Kalau rokok ilegal benar-benar ditekan tapi bisa netral sampai negatif, kalau cuma nambah aturan tanpa mengubah perilaku dasar itu sebenarnya nggak terlalu berdampak ke margin perusahaan gitu. Jadi review GGRM dong Ci. Oi, oke Sugandi. Oi, oke. GGRM, mari kita lihat GGRM reviewnya bagaimana dan juga bagaimana dengan HMSP. Ya, ini GGRM M-Trade udah masuk dari tanggal 29 Desember. Sekali lagi terserah kalian mau beli ini atau enggak ada dorongan untuk beli saham rokok. Nanti ada ngomel lagi, wah ini dipromoin rokok ya, kapan hari ada yang ngoceh saham pertahanan dipromoin. Bukan dipromoin, kita analisis objektif aja. Jadi GGRM ini dia sudah mencapai anak tangganya yang baru gitu. Jadi ini anak tangga pertama kecil, ini anak tangga kedua, dan dia sekarang lagi ranging antara 15.000 sampai 15.950. Dia potensi bentuknya kayak gimana? Dia potensi bentuknya kayak gini guys. Wih, kalau gitu saya beli aja banyak-banyak. Loh kan saya ngomongnya potensi ya, bukan kepastian ya. Mindsetnya probabilitas harus saya ingatkan berkali-kali gitu. Oke, terus kemudian HMSP gimana? Baru mulai ya, dia bisa berpotensi menyusul. Oke, terus AADI Akra, ini ada yang nanya AADI Akra, baru di awal juga, baru mulai juga dia. Harum udah tadi, Harum kayaknya udah. Akra masih sideways guys. Ini Akra ini. Harum muter-muter. Tapi aku ingat chartnya Harum kayak gimana sambil nunggu dia loading. Kadang-kadang bisa lama gini loadingnya. Oh ini dia Harum. Oke. Harum koreksi normal. Nah ini buat yang nggak paham, ada nggak sih? Kalau ada bilang aja ada. Atau saya gitu ya. Ada nggak sih yang nyangkut di atas, di Harum di atas di harga 1.300-an? Ada nggak beli Harum di 1.300? Tuh, nggak semua monyet nggak bisa make money gitu ya. Even monkey can make money kalau market lagi bullish. Siapa bilang ya. Ini bentuknya kayak gini, bisa gini, twing. Saya sabar Hendra, semoga nggak all in. Kamu boleh nyangkut, kamu boleh salah, asalkan nggak all in. Koin banyak banget yang nanya, Indi bisa hold sampai kapan? Ini kayak pertanyaan saya nih, udah cuan 40% katanya, it's just bentar. Aku habis ini bahas Indi, koin. Ini bearish, udah selesai. Bearish gitu aja, sekarang arahnya bearish. Jadi kalau ada pantulan ya dia masih bakalan turun, hati-hati aja. Oke, terus cuan saham Papa PP yang bagus kayaknya tinggal Petro yang uptrend, tapi ini ada reversal, cuman saya belum ngelirik karena masih banyak yang lain yang terlalu bagus dibandingkan dengan ini. Dan Petro jangan dihajar di atas, takut ketinggalan kereta jadi nyangkut katanya. Makanya nggak usah takut ketinggalan, ngapain sih? Tunggu pas retracement, nggak ada retracement pilihan saham lain banyak. Aku jadi lupa tadi. Oh Indi mau bahas Indi kan. Oke, tadi ada yang nanya toh Indi bisa hold sampai kapan. Oke, aku kasih satu mindset penting ya. Jadi ini kata penting ketiga kali yang aku bahas malam hari ini. Biasanya tim coach aku kasih PR, saya ngomong penting satu apa, penting dua apa, penting tiga apa di summary gitu. Oke, jadi anakku nanya, mah Indi nggak dijual aja toh? Emang kenapa? Habis mama gambarnya kayak gini, ini kan turun, lu nggak lihat belakangnya? Oh, oke. Jadi potensinya gimana?
dia potensinya turun, tapi normal. Dia bakalan pas turun di awal merah gede dulu. Nah, ini kan saya gambarnya gini. Bukan saya gambarnya dia di bawah gitu loh. Kalau ini tinggi berarti pas merah pertama nanti akan volumenya gede gitu. Oke, go to katanya. Cacing-cacing naga-naga. Oke, objectively saya lihat go to lagi ada akumulasi banget. Go to ada akumulasi banget ya, cuman dia masih angkanya masih kecil banget, jadi ini very spekulatif. Maksudnya apa sih? Saham itu makin kecil porsinya, semakin kalau kamu gerak cuan atau lossnya tuh persentasenya makin gede, kira-kira kayak gitu teman-teman. Kemudian BRPT downtrend, udah saham Papa PP pada downtrend per hari ini ya. Jadi yang masih oke, Petro. Oke, saya mau kasih kode promo malam hari ini buat yang mau join M-Trade Academy. M-Trade Academy adalah bimbingan belajar saham 1 tahun, dapat e-course, dapat live course every day, pagi dan siang, dapat pilihan sahamnya, trading ideas, bisa tanya-tanya saham dan dijawab oleh kita, bukan grup, supaya jawabannya tersistemasi dan nggak ada FOMO-FOMOan dari teman-temannya gitu. Jadi emosinya, terima kasih Bu Jumailan. Jadi emosinya akan lebih, teman-teman, emosi kalian akan lebih terjaga. Kode promonya adalah mikir kode promo aja lama. Kode promonya adalah profit aja ya, karena aku mau pakai kata cuan, dikira promo saham cuan. Profit. CSIS, DAFAM, GMFI, VKTR itu semuanya saham yang very high risk. Bukan nggak bisa naik, tapi very high risk. RLCO pemula biar buka mata, nggak FOMO. Aduh, ini cuma salah satu saham. Aduh, ini loh. Ini contoh deh. Ini saham yang hati-hati banget. Kayak gini, biasanya, sorry ya, aku kalau ngomong apa adanya deh. Aduh, tapi nanti menyinggung, nggak enak. Oke, jangan pakai saham ini deh, pakai ini aja, pakai gambar chart aja ya. Nih, aku gambar ini. Lupakan kode saham itu, aku turunin biar kalian nggak fokus ke kode sahamnya, masih kelihatan sih. Jadi begini. Institution, bandar, atau market maker, atau the whale itu kalau kaya, dia akan nariknya bentuknya begini, banyak duit ya. Kalau nggak punya duit, bukan nggak punya duit, duitnya nggak banyak, biasanya begini, seret, terus didam ke retail, boom, hancur. Kalau yang kayak gini mainnya panjang, bisa masuk ke MSCI ya. Ada yang bilang tuh exitnya ke institution ya, penting gak 4 lo. Exitnya ke institution ya, ke investor asing ya, ya bola, gak ngerti. Pokoknya buat retail lebih aman, kan aku sahabat retail ya. Jadi belajar yang benar, jangan asal ikut-ikutan. Seorang teman baik, udah bagus-bagus lah jadi influencer kecantikan, jangan bahas saham, bahaya. Nanti daripada kamu dihujat orang kalau jatuh-jatuh turun ke bawah, atau siapapun, kalian jangan ajak teman-temanmu masuk ke saham yang kamu nggak ngerti gitu. Oke ya, terima kasih semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Kode promo malam hari ini adalah profit untuk join M-Trade 1 tahun. Dan kalau kamu masih mau belajar yang gratisan, kamu bisa ke M-Trade Start hari Minggu tanggal 25 Januari jam 10. Cara daftarnya DM saya, EMTRADESTART, M-Trade Start. Banyak sekali saham yang mau dibahas, tapi I have to go. Bye, thank you. Gantian anakku biasanya. Dah.